Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Rahmawati ingin mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi dan Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi Krecek Rambak untuk meminimasi biaya material handling di UD Kumala Jaya, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irfan Adin Holili, STPMP, selaku dosen pembimbing 1 saya, serta Bu Yunita Siti Mardiah, STPMSI, sebagai dosen pembimbing 2 saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang secara mandiri. Berdasarkan data dari Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015, mengenai jumlah industri besar dan sedang yaitu sebesar 6.672 industri, di mana terdapat 1.843 industri makanan dan 83 industri minuman. Terdapat beberapa kondisi yang dihadapi pelaku usaha di bidang agroindustri menurut Damanik 2014, diantaranya yaitu produk-produk yang bervariatif, siklus hidup produk yang pendek, serta permintaan yang fluktuatif. Namun dari kondisi tersebut, pelaku usaha dituntut agar selalu tepat waktu sehingga membutuhkan strategi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan fasilitas yang nantinya berpengaruh terhadap kegiatan proses produksi. Secara umum, beberapa industri mengalami permasalahan atau kendala terkait tata letak fasilitas produksi. Tata letak fasilitas produksi merupakan pengaturan di mana manusia, mesin atau peralatan, dan bahan atau material bekerja secara bersamaan dalam satu kesatuan untuk tujuan tertentu. UD Kumala Jaya merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang pengolahan pangan, yaitu perdagangan krecek rambak. Unit usaha ini beralamat di Desa Kauman, Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. UD Kumala Jaya mengalami permasalahan terkait tata letak yang diakibatkan oleh perencanaan tata letak yang kurang optimal, dikarenakan terdapat departemen yang saling terpisah dari bangunan pabrik utama, seperti Departemen Pemanasan dan Pendinginan, serta pengemasan produk akhir. Selain itu, terdapat backtracking seperti pada gudang bahan baku menuju ke proses pemasakan. Selain itu, proses produksi krecek rambak juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu dari tahapan awal hingga akhir proses. Fasilitas produksi yang diterapkan di UD Kumala Jaya juga masih belum optimal dikarenakan peralatan yang berkapasitas rendah, serta pemindahan material masih manual dengan tenaga kerja manusia. Berdasarkan Susetio 2010, sistem material handling yang kurang sistematis menjadi masalah yang cukup besar dan mengganggu kelancaran terhadap proses produksi sehingga dapat mempengaruhi suatu sistem secara menyeluruh. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi awal tata letak fasilitas produksi krecek rambak di UD Kumala Jaya. Yang kedua, yaitu bagaimana kondisi tata letak fasilitas produksi krecek rambak setelah dilakukan perancangan ulang atau relayout. Yang ketiga, berapa optimalisasi jarak dan biaya material handling yang diperoleh setelah dilakukan perencanaan tata letak fasilitas produksi di UD Kumala Jaya. Kemudian, adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, melakukan evaluasi dan analisis kondisi awal tata letak fasilitas produksi krecek rambak di UD Kumala Jaya. Yang kedua, melakukan perancangan ulang terhadap tata letak fasilitas produksi krecek rambak di UD Kumala Jaya. Serta yang ketiga, yaitu membuat rekomendasi tata letak fasilitas produksi yang optimal sehingga dapat memberikan jarak dan biaya material handling yang minimum di UD Kumala Jaya. Selanjutnya yaitu manfaat dan batasan penelitian.
manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan bahan usulan yang dapat berguna bagi pengembangan bisnis usaha khususnya di UD Kumalajaya. Yang kedua, memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan yang didasarkan atas data yang diperoleh dari kajian penelitian. Yang ketiga, menjadi acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Kemudian ada batasan penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan di ruang lingkup UD Kumalajaya, bagian lokasi produksi yang berfokus pada proses material handling. Yang kedua yaitu informasi yang didapat mengenai kesesuaian terkait hubungan kedekatan antar departemen dan perhitungan ongkos material handling, dan dari data tersebut akan dikembangkan sebagai pertimbangan untuk tindakan perbaikan tata letak fasilitas. Selanjutnya yaitu tata letak fasilitas. Tata letak menjadi suatu landasan utama dalam sebuah industri, di mana tidak hanya berfokus pada industri skala besar, namun juga penting bagi industri skala kecil dan menengah. Menurut Haryanto 2012, perencanaan tata letak fasilitas merupakan hal yang penting di mana tata letak dari masing-masing saran mempengaruhi alur dari suatu proses produksi yang akan berdampak pada efektivitas serta efisiensi dalam jangka panjang. Menurut Heiser 2006, tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Permasalahan terkait tata letak hingga saat ini banyak dijumpai pada industri skala kecil, di mana pada dasarnya industri tersebut hanya mempertimbangkan ketersediaan area atau lokasi produksi yang mencukupi tanpa memperhatikan desain dan perencanaan tata letak yang disesuaikan dengan pola aliran material. Permasalahan terkait tata letak atau layout yang kurang baik atau bad layout disebabkan oleh yang pertama, proses aliran material yang panjang, pemanfaatan ruangan yang kurang baik, kemacetan untuk pergerakan material dan manusia, WIP dalam jumlah yang besar, siklus produk yang panjang, penanganan material yang berlebihan, lebih sering terjadi kecelakaan, sulit dilakukan supervisi atau pengendalian, kerusakan produk selama penanganan, serta kemacetan jalur produksi. Selanjutnya yaitu material handling. Kegiatan proses produksi memiliki keterkaitan yang erat dengan perancangan tata letak fasilitas dalam perusahaan atau industri. Menurut Arif 2017, material handling mempunyai arti penanganan material dalam jumlah yang tepat, dari material yang sesuai, dalam kondisi yang baik, tempat yang cocok, waktu yang tepat, posisi yang benar, urutan yang sesuai, biaya yang murah, serta menggunakan metode yang benar. Maka dari itu, material handling dalam suatu industri harus selalu terkontrol agar dapat mencapai sasaran pokok material handling. Menurut Wignio-Sebroto tahun 2019, yakni sebagai berikut. Agar dapat menaikkan efisiensi proses produksi serta produktivitas, pemanfaatan ruangan yang lebih baik, pemindahan material lebih sederhana, mengurangi waktu menganggur atau delay, mengefisiensi pemanfaatan tenaga kerja, meminimalkan kerusakan produk, meminimalkan kecelakaan kerja, mengurangi kemacetan di pergerakan gang atau lorong, meminimumkan langkah balik, serta memperlancar aliran bahan. Kemudian biaya material handling atau OMH. Biaya material handling atau material handling cost merupakan suatu biaya yang timbul akibat adanya aktivitas material dari suatu mesin ke mesin lain atau dari suatu proses ke proses selanjutnya yang besarnya ditentukan sampai pada suatu tertentu oleh Sulaksana 1997 dalam Rizal 2019. Menurut Arif 2017, besarnya ongkos material handling atau OMH bergantung pada beberapa faktor, di antaranya yaitu jenis alat angkut, di mana faktor ini ditentukan oleh beban dari suatu material yang dibawa. Untuk efisiensi selama
masih bisa ditangani oleh manusia, maka material dapat diangkut oleh manusia. Kemudian juga ditentukan oleh faktor berat benda yang dipindahkan serta besarnya jarak perpindahan. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan yaitu yang pertama lokasi penelitian. Lokasi penelitian yakni di UD Kumalajaya yang berlokasi di Dusun Kauman, Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Subjek dan objek penelitiannya yaitu pemilik usaha, yaitu pemilik UD Kumalajaya, penanggung jawab produksi, serta seluruh tenaga kerja yang terlibat. Kemudian, objek yang diteliti yaitu menganalisis penerapan tata letak fasilitas proses produksi Krecek Rambak, khususnya material handling yang digunakan. Kemudian, hubungan kedekatan antar departemen, serta jumlah biaya perpindahan material. Kemudian teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan menganalisis tata letak awal, menghitung jarak antar departemen dari tata letak yang saat ini diterapkan di UD Kumalajaya. Kemudian membuat from to chart. Selanjutnya membuat peta hubungan aktivitas atau activity relationship chart. Kemudian melakukan perbaikan tata letak dengan menggunakan metode algoritma block plan. Selanjutnya, ketika didapat tata letak usulan, kemudian dilakukan perbandingan ongkos material handling, tata letak awal dengan tata letak usulan, dan dilanjutkan dengan evaluasi perbandingan layout awal dan layout usulan. Berikut merupakan contoh ARC atau Activity Relationship Chart, di mana peta ini menghubungkan derajat kedekatan dari satu departemen ke departemen tujuannya. Apakah perlu didekatkan atau perlu dijauhkan dari lokasi produksi. Hasil dan pembahasan. Gambaran UMKM UD Kumalajaya didirikan yakni pada tahun 1988 oleh Bapak Haji Zainul Arifin. Bisnis usaha ini menjadi salah satu produsen krecek rambak yang memiliki kapasitas produksi yang tinggi di wilayah Mojokerto. Tidak hanya berfokus memproduksi krecek rambak, UD Kumalajaya juga menjual kulit sapi kering ke beberapa pemasok di sekitarnya. UD Kumalajaya juga menempati luas area sebesar 3.000 meter persegi dengan kapasitas produksi mencapai 100 kg dan rata-rata per bulan kurang lebih 500 kg. Terdapat 3 bangunan lokasi produksi yang saling terpisah, di antaranya bangunan 1 yang merupakan lokasi pabrik utama yang di dalamnya terdapat proses penanganan bahan baku hingga pengeringan tahap ketiga. Bangunan kedua merupakan lokasi proses pemanasan dan pengeringan atau pendinginan, serta yang bangunan ketiga yaitu terdapat proses pengepakan dan penyimpanan produk akhir. Kemudian proses produksi krecek rambak di UD Kumalajaya yang pertama yaitu proses penanganan bahan baku, yang kedua bahan baku kulit sapi dilakukan perendaman selama 2 hari dan 2 malam, kemudian dilakukan pencucian, perebusan, kemudian penjemuran tahap 1. Setelah itu dilakukan pemotongan sesuai standar yang ditentukan UD Kumalajaya, kemudian dikeringkan hingga memperoleh kadar air terendah, kemudian dilakukan proses penggaraman, dan dilakukan penjemuran kembali pada penjemuran tahap 3, kemudian dilakukan proses penggorengan dengan api rendah, kemudian proses pendinginan serta pengemasan produk dan penyimpanan akhir. Berikut merupakan bangunan 1 yang merupakan lokasi bangunan utama di UD Kumalajaya. Nah, pada lokasi bangunan pertama ini terdapat
beberapa departemen, diantaranya yaitu gudang bahan baku, bak perendaman 1, bak perendaman 2, bak pencucian, tungku perebusan, rak penirisan, rak penjemuran 1, pemotongan, area penjemuran 2 dan 3, gudang WIP, parkir, kantor, dan adanya bengkel. Terdapat problems di UD Kumalajaya terkait tata letak di bangunan pertama ini, yaitu terdapat bengkel maintenance bus yang terdapat di lokasi pengolahan Krecek Rambak. Yang kedua yaitu terdapat pepohonan yang dalam jumlah besar yang mengakibatkan penyempitan di area pengeringan. Kemudian terdapat overload pada gudang bahan baku. Dan yang keempat terdapat ruangan yang tidak difungsikan kembali. Nah, ruangan tersebut yakni berada di bagian gudang bahan baku. Kemudian bangunan 2, yaitu merupakan proses pemanasan dan pendinginan Krecek Rambak. Lokasi bangunan 2 memiliki jarak kurang lebih 150 meter dari lokasi pabrik utama. Sedangkan proses pemanasan dan pendinginan ini harus terletak berdekatan dengan gudang work in process atau gudang produk setengah jadi. Kemudian lokasi bangunan 3 yakni merupakan tempat pengemasan produk serta penyimpanan akhir sebelum produk didistribusikan. Lokasi ini berada di rumah pemilik UD Kumalajaya. Pemilihan tempat ini atas dasar keamanan dan kebersihan produk selama penyimpanan. Berikut merupakan jarak antar departemen, di mana pengukuran jarak antar departemen ini menggunakan persamaan rectilinear distance, yaitu dengan mengetahui titik koordinat dari masing-masing departemen yang kemudian dihitung dengan persamaan koordinat X pada pusat fasilitas awal dikurangi koordinat X pada pusat fasilitas tujuan. Kemudian ditambahkan koordinat departemen tujuan, yakni koordinat X dan Y. Dan didapatkan jarak antar departemen sebagai berikut. Di jarak antar departemen ini, jarak terbesar yakni pada proses pemindahan material dari gudang WIP menuju ke proses pemanasan dan pendinginan, karena berjarak cukup jauh, sedangkan material perlu didekatkan dengan gudang work in process. Kemudian jarak yang cukup jauh juga terdapat pada proses penirisan dan penjemuran tahap 1, di mana proses penirisan ini berada di area proses pemasakan produk, sedangkan proses penjemuran 1 ini terdapat di bagian depan dan terletak satu lokasi dengan penjemuran 2 dan 3. Kemudian berikut adalah biaya material handling tata letak awal. Dapat diketahui pada tabel berikut, semakin besar jarak, maka ongkos material handling yang dialokasikan juga semakin besar. Dalam tabel ini, jarak total selama 1 kali pemindahan yakni sebesar 581,5 meter. Hingga didapatkan total jarak perharinya yaitu sebesar 5.837. Kemudian dihitung biaya OMH per meter, yakni sebesar Rp17 untuk alat angkut troli, kemudian Rp292 untuk alat angkut motor, serta Rp3.225 untuk alat angkut mobil. Besarnya ongkos material handling pada mobil dikarenakan biaya perawatannya yang cukup tinggi.
dan didapatkan total OMH per hari yakni sebesar 403.294 rupiah dan total OMH per bulan yakni sebesar 10.082.361. Berikut merupakan luas setiap departemen. Total penggunaan lahan pabrik di UD Kumalajaya yakni sebesar 3.000 meter persegi dari total luas lahan yang dimiliki sebesar 8.000 meter persegi, di mana luas lahan pabrik tersebut memiliki kapasitas hingga 500 kg. Diketahui luas departemen ini yang memiliki luas terbesar yakni pada penjemuran tahap 2 dan 3, di mana tahap penjemuran ini membutuhkan area yang cukup luas dikarenakan produk tidak bisa dilakukan penumpukan selama proses pengeringan. Berikut merupakan from to chart dari masing-masing jarak dari satu departemen ke departemen tujuan. From to chart ini dengan melakukan analisis kuantitatif aliran bahan yang akan diukur berdasarkan kuantitas material yang dipindahkan seperti berat, volume, jumlah unit, dan satuan kuantitatif lainnya. Dari from to chart ini didapatkan total jarak tempuh satu kali aliran bahan yaitu sebesar 587,5 meter. Selanjutnya yaitu activity relationship chart. Menurut Handoko 2013, perancangan tata letak baru yang paling cocok untuk mengatur area, fasilitas, dan aktivitas adalah menggunakan metode ARC yang dapat mengatur tata letak dengan menggunakan derajat kedekatan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Berikut merupakan ARC yang telah saya buat. Terdapat hubungan kedekatan yang mutlak untuk didekatkan yaitu pada gudang bahan baku ke area pemasakan serta pada proses penjemuran satu ke proses pemotongan. Berikut merupakan activity relationship chart, yakni menurut Handoko 2013, rancangan tata letak baru yang paling cocok untuk mengatur area, fasilitas, dan aktivitas adalah menggunakan metode ARC yang dapat mengatur tata letak dengan menggunakan derajat kedekatan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Hubungan kedekatan tersebut disimbolkan oleh beberapa huruf, yakni A, mutlak perlu, E, yaitu sangat penting untuk didekatkan, I, penting untuk didekatkan, O, yaitu cukup, boleh untuk didekatkan atau dijauhkan, kemudian U, tidak penting untuk didekatkan, serta X, tidak dikehendaki untuk didekatkan. Pada ARC ini digunakan sebagai input ke metode algoritma block plan untuk perbaikan tata letak fasilitas awal. Nah, berikut merupakan hasil tata letak usulan berdasarkan ARC dan total kebutuhan luas area yang telah diinputkan, di mana terdapat 10 alternatif layout dengan menghasilkan layout terbaik, yakni pada layout 1 dengan nilai R-score tertinggi sebesar 0,82, yakni R-score dengan angka mendekati 1, dan RELD score yang terendah,
yakni sebesar 864. Menurut Jaya et al. 2017, adjacency score menunjukkan nilai hubungan kedekatan dari layout yang dihasilkan, sedangkan R-score menunjukkan tingkat efisiensi layout yang dihasilkan, dan RealD score menunjukkan jarak antar stasiun kerja yang harus berdekatan semakin kecil. Berikut merupakan visualisasi dari layout yang terpilih dengan pola aliran material sebagai berikut. Kemudian didapatkan titik koordinat tata letak usulan oleh metode block plan, yaitu sebagai berikut. Dari koordinat tata letak usulan ini akan dijadikan acuan sebagai perhitungan jarak di tata letak yang baru, di mana terjadi perubahan ukuran di setiap departemen, namun tidak merubah luas lahan yang diinputkan di awal. Nah, luas lahan hanya yang dihasilkan tetap sama dengan lahan yang diinputkan pada tahapan awal. Perubahan jarak tata letak usulan. Berikut merupakan perubahan jarak di mana pada tata letak usulan ini juga terjadi perubahan aliran proses, di mana pada tata letak awal terdapat 15 tahapan aliran proses, sedangkan di tata letak usulan ini hanya terdapat 12. Terdapat beberapa proses produksi yang dihilangkan karena lebih dekat dengan departemen tujuan. Dalam perubahan jarak tata letak usulan ini, jarak terbesar yaitu terdapat pada proses material handling dari proses alup menuju ke warehouse atau penyimpanan akhir sebanyak 127 meter. Selanjutnya yaitu ongkos material handling tata letak usulan. Terdapat selisih yang cukup besar dari tata letak awal. Pada tata letak usulan ini terjadi penurunan biaya material handling dari keseluruhan proses, yakni didapatkan material handling cost sebesar 111.949 per hari, dan total OMH per bulan sebesar 2.798.734. Perbandingan tata letak awal dan tata letak usulan. Dari kedua tata letak ini terdapat perbedaan dari aliran material, kemudian jarak serta frekuensi perpindahan yang diikuti dengan penurunan biaya material handling yang dikeluarkan. Kemudian kesimpulan, yakni yang pertama, UD Kumalajaya memiliki luas sekitar 3.000 meter persegi dari luas lahan yang dimiliki, yaitu 8.000 meter persegi dengan kapasitas produksi kurang lebih 500 kg per bulan. Memiliki luas bangunan pabrik yang terpisah menjadi 3 lokasi bangunan, dan jarak lokasi bangunan 1 ke lokasi bangunan 2 yakni sebesar 137,5 meter, dan lokasi 2 menuju lokasi 3 yaitu sebesar 62,5 meter. Kemudian permasalahan tata letak saat ini ialah tata letak dari UD Kumalajaya kurang sistematis, di mana lokasi produksi yang juga menjadi lokasi bengkel maintenance bus yang dimiliki oleh pemilik UD Kumalajaya, serta kondisi lingkungan yang kurang diperhatikan yang mengakibatkan penyempitan area pada beberapa stasiun kerja. Pengolahan data dengan menggunakan algoritma block plan dapat menghasilkan beberapa alternatif layout hingga penurunan jarak antar departemen. Layout terbaik pada kajian ini
terdapat pada layout 1 dengan nilai R-score sebesar 0,82 dan RELDIC score sebesar 864. Selanjutnya, perbandingan antara tata letak awal dan tata letak usulan terjadi pengurangan jarak alur produksi sebesar 3.333 yang disebabkan seluruh departemen didekatkan sesuai dengan alur produksinya. Kemudian, ongkos material handling juga mengalami penurunan dengan persentase selisih kedua tata letak tersebut sebesar 26%. Saran dari penelitian ini yaitu secara produksi pada tata letak usulan dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan tata letak awal, namun juga tetap harus memperhatikan aspek kondisi lingkungan agar aliran produksi di UD Kumala Jaya lebih optimal. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan sangat berkaitan erat dengan industri pangan, sehingga nantinya akan berdampak pada citra produk dan image perusahaan. Kemudian, yang kedua, sebaiknya lokasi bangunan 2 dilakukan penggabungan dengan lokasi bangunan 1, dikarenakan pada lokasi 2 terletak bersebelahan dengan pemukiman warga yang berpotensi mengganggu akibat proses yang menimbulkan asap dan bau. Kemudian, saran yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan ruangan dengan melakukan penataan material dan fasilitas produksi di setiap departemen dengan baik agar tidak terjadi overload dan mengganggu tahapan proses pada departemen tertentu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.